menandakan bahwa Houthi bergabung dalam konflik Israel-Palestina. Houthi di saat itu mengirimkan serangan rudal dan drone ke arah pelabuhan Eliyat, Israel yang terletak di Laut Merah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita akan kembali membahas tentang perkembangan konflik yang terjadi di Palestina. Nah, kabarnya kemarin di saat perayaan Natal justru umat Kristen yang ada di Palestina, tepatnya di daerah Bethlehem yang dikenal oleh umat Kristiani sebagai tanah kelahiran Yesus, di sana tidak dirayakan Natal. Berbeda dengan umat Kristiani yang ada di belahan dunia lainnya. Nah, Bethlehem ini selain dipercaya sebagai tanah tempat kelahiran Yesus, tanah ini sejak tahun 1967 sudah dikuasai oleh Israel. Dan untuk saat ini, para pemimpin lokal Bethlehem sepakat untuk mengurangi perayaan Natal sebagai bentuk solidaritas warga Palestina di Gaza yang mengalami genosida oleh Israel. Yang mana rakyat Palestina tidak hanya diisi oleh umat Muslim, melainkan sebagian besarnya ada yang umat Kristiani juga. Maka dari itu, bisa disimpulkan ya, genosida yang terjadi di Palestina ini tidak hanya mengetuk hati umat Muslim aja, tetapi juga umat Kristiani, bahkan umat Yahudi juga bahkan terketuk hatinya karena melihat pembantaian besar-besaran yang terjadi di sana. Tapi untuk di Indonesia ya nggak tahu lah ya, kita lihat sendiri aja. Banyak banget buzzer RP-nya gitu ya, jadi kita wajarkan aja banyak yang ya komentar goblok-goblokan lah, itu terserah mereka. Nah, hari ini kita akan kembali membahas perkembangan konflik ini dan terfokus pada pembahasan sebuah pasukan angkatan bersenjata yang mulai bergabung dengan perang ini, yaitu pasukan Houthi yang berbasis di Yaman. Nah, kalau pada awal peperangan ini dimulai itu hanya melibatkan Hamas, lalu disusul dengan Hizbullah. Nah, sekarang sudah bergabung lagi pasukan yang lain, yaitu Houthi. Siapa itu pasukan Houthi? Mengapa mereka basisnya ada di Yaman? Apakah mereka ini adalah tentara asli Yaman, tentara pemerintah Yaman? Nah, mari sama-sama kita bahas tentang background dari Houthi dan juga sejarah terbentuknya pasukan yang membuat Israel kelabakan ini. Langsung aja di sisi lain. Penyebutan sebenarnya dari kelompok Houthi ini adalah Hutsi. Nah, tapi karena tulisannya kayak gitu, jadi dunia lebih mengenal mereka dengan sebutan Houthi. Sebenarnya, mereka ini adalah pasukan yang memiliki nama asli Ansyar Allah, yang berarti penolong Allah. Nah, tapi di sini jangan disalahartikan ya. Nanti ada yang memplesetkan, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan, kok butuh ditolong, kok butuh, nggak kesana arahnya. Jadi pemaknaannya bukan kesana. Penolong Allah di sini maknanya itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, kurang lebih maknanya kayak gitu. Houthi sendiri merupakan pergerakan Islam politik bersenjata yang berasal dari Sa'dah yang berada di Yaman Utara dan mulai bergerak pada tahun 1990-an. Nah, Houthi ini adalah bagian dari Syiah Zaidiyah. Zaidiyah sendiri adalah sebuah aliran atau mazhab dalam Syiah yang kalau di dalam pemahaman Sunni ada 4, yaitu Maliki, Hambali, Syafi'i, dan juga Hanafi. Nah, di dalam Syiah ternyata juga ada mazhabnya, geng. Nah, tetapi di sini gue tidak akan menjelaskan secara panjang lebar. Kalian boleh cek sendiri mazhab-mazhabnya ada apa aja. Dan dari beberapa informasi lain, ada juga yang mengatakan kalau Houthi ini adalah bagian dari Islam Sunni. Nah, yang mana yang benar, tidak ada sumber kredibel yang menjelaskan tentang ini. Nah, Houthi sendiri itu memiliki pemimpin yang bernama Hussein Badruddin al-Houthi. Walaupun mereka berasal dari Yaman, tapi sebenarnya mereka ini adalah musuh dari pemerintah Yaman. Gerakan mereka itu muncul sebagai
sebagai oposisi atau sebagai lawan dari mantan presiden Yaman yang bernama Ali Abdullah Saleh. Yang mana kelompok Houthi ini pada awal kemunculannya menuduh kalau Presiden Ali Abdullah Saleh itu telah melakukan korupsi besar-besaran, dan juga mantan presiden yang satu ini sangat berat dan erat hubungannya dengan Arab Saudi yang dianggap oleh masyarakat Yaman sudah terlalu ke barat-baratan alias berteman dengan Amerika Serikat. Jadi Houthi ini adalah gerakan masyarakat Yaman yang membentuk angkatan militer bersenjata untuk memerangi Arab Saudi dan Amerika, termasuk memerangi mantan presiden mereka yang pro terhadap dua negara tersebut. Presiden Ali Abdullah ini juga dianggap telah mengorbankan kesejahteraan rakyat Yaman di saat itu karena terlalu pro terhadap Arab Saudi dan juga Amerika. Makanya perlawanan terhadap dia itu muncul secara besar-besaran sehingga membuat Yaman memiliki angkatan senjata yang sangat menyeramkan seperti Houthi. Puncak dari semuanya nih geng ya, yaitu ketika tahun 2003. Ketika itu mantan presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dengan terang-terangan mendukung Amerika Serikat untuk melakukan invasi ke Irak. Padahal invasi tersebut sudah ditentang oleh semua warga Yaman. Karena warga Yaman di saat itu sadar Irak itu masih satu keturunan, masih sama-sama orang Arab. Kok bisa Amerika memerintahkan negara Arab lain untuk memerangi saudaranya sendiri? Di saat itulah orang-orang di Yaman gak terima. Nah tapi malah presiden mereka yang sekarang sudah jadi mantan presiden gitu ya, yang bernama Ali Abdullah Saleh, malah mendukung Amerika untuk hal tersebut. Jadinya semua masyarakat memusuhi dia dan terbentuklah pergerakan Houthi. Nah, di dalam sejarahnya nih geng, ketika puncak kekacauan yang terjadi di Yaman, yaitu di tahun 2023, pemberontakan terjadi di mana-mana, dan tidak lama setelah itu, tepat di tahun 2024, pemimpin sekaligus pendiri Houthi yang bernama Hussein Badrudi al-Houthi meninggal dunia dalam kejadian pemberontakan Houthi melawan kubu pemerintahan. Lalu setelah itu, Houthi sempat menghilang sementara, sampai pada akhirnya di tahun 2007, kepemimpinan Houthi diambil alih oleh saudara Hussein yang bernama Abdul Malik al-Houthi. Nah mulai di saat itu Houthi kembali bergerak, dan gerakan Houthi ini menawarkan berbagai isu mengenai politik, agama, termasuk mengenai konspirasi hubungan antara Amerika dan Israel. Pasukan Houthi ini benar-benar membenci Amerika dan Israel, geng. Sampai-sampai slogan mereka itu ya slogan membenci Amerika dan Israel. Nah, slogan mereka itu berbunyi, Allah is the greatest, death to America, death to Israel, a curse upon the Jews, victory to Islam. Yang artinya Allah Maha Besar, kematian bagi Amerika, kematian bagi Israel, dan terkutuklah orang Yahudi dan kemenangan bagi Islam. Nah, walaupun slogan mereka terdengar sangat-sangat membenci Amerika dan Israel, tapi sebenarnya gerakan ini berfokus untuk memerangi ketimpangan ekonomi dan marginalisasi politik yang ada di Yaman. Sekaligus mereka ingin mencari otonomi yang lebih besar untuk wilayah mayoritas Houthi di negara tersebut. Dan korupsi adalah fokus utama mereka yang ingin mereka berantas. Jadi sebenarnya inti dari semuanya adalah Houthi ini menginginkan rakyat Yaman itu merdeka di atas kakinya sendiri, di atas tanahnya sendiri. Kenapa mereka sangat membenci Amerika dan Israel dan juga Yahudi gitu ya? Bukan tanpa alasan. Ini semua karena Amerika selalu ikut campur di dalam setiap peperangan yang terjadi di Arab. Dan bahkan perang saudara yang terjadi di Arab itu pasti dalang di belakangnya ada Amerika. Nah, lalu apa hubungannya dengan Israel? Israel dianggap sebagai boneka Amerika yang diutus oleh Amerika dan menjadi satu-satunya masyarakat keturunan kulit putih yang ada di Arab, mendirikan negara di Arab. Nah, itulah yang membuat Houthi ini sangat membenci Israel. Jadi pergerakan Israel dianggap oleh Houthi itu semuanya dikontrol oleh Amerika. Makanya banyak yang mengatakan kalau Israel itu adalah anak kesayangan dari Amerika, karena satu-satunya negara yang mewakili kepentingan Amerika di tanah Arab yaitu Israel. Lalu singkat cerita nih geng ya, ketika pemberontakan terjadi di Yaman secara terus-menerus, ketika Houthi ini mulai bergerak, akhirnya Presiden Ali Abdullah Saleh itu mulai menyerahkan kekuasaannya pada wakilnya yang bernama Abdul Rabbu Mansur Hadi pada tahun 2011 setelah 33 tahun dia berkuasa. Lalu nggak cukup sampai di situ. Pada tahun 2014, Houthi itu kembali menyerang untuk mengambil alih sebagian wilayah ibu kota Yaman yaitu Sana, lalu menyerang istana presiden di tahun selanjutnya
selanjutnya, yaitu tahun 2015. Di dalam penyerangan Houthi tersebut, ternyata presiden selanjutnya yang bernama Hadi justru melarikan diri ke Arab Saudi, sehingga membuat Houthi semakin mantap untuk menyerang pemerintah pada bulan Maret tahun 2015. Lalu, gencatan senjata akhirnya ditandatangani pada tahun 2022 dan Houthi melakukan konsolidasi mengenai kekuasaan mereka di sebagian besar wilayah utara Yaman. Nah, lalu Arab Saudi yang sebelumnya mensupport pemerintah Yaman untuk melawan Houthi, akhirnya juga terpaksa harus berdamai dengan Houthi. Karena selama perang dan konflik internal di Yaman, Houthi ini selalu mengirimkan roket, menembakkan roket mereka ke daerah-daerah krusial, daerah-daerah vital yang ada di Arab Saudi. Jadi Arab Saudi sendiri sebenarnya kelimpungan melawan Houthi ini, geng. Jadi mau nggak mau, mereka terpaksa berdamai dengan Houthi dan melakukan kesepakatan untuk mengakhiri perang secara permanen dan memberikan keleluasaan kepada Houthi untuk berkuasa di Yaman. Jadi sekarang Yaman itu bisa dikatakan sebagian besarnya itu di bawah pemerintahan Houthi. Ya mungkin kurang lebih kayak Afghanistan sekarang, dikuasai oleh angkatan bersenjata Taliban. Begitu juga dengan Yaman, dikuasai oleh angkatan bersenjata Houthi. Kok bisa, geng, Houthi ini sebegitu menakutkan sampai membuat Arab Saudi kewalahan untuk melawan mereka? Dan selama ini juga yang jadi pertanyaannya, kemana Israel? Kenapa Israel tidak mengganggu Yaman, tidak mengganggu Houthi, dan kemana Amerika Serikat? Biasanya kan seneng banget kalau udah ketemu sama pasukan-pasukan yang kayak gini nih. Pasukan dari Arab, pasukan Muslim bersenjata gitu. Biasanya kan Amerika ya langsung datang gitu ya untuk memerangi pasukan kayak gini. Ya contoh kayak di Irak, udah pasti Amerika ikut campur. Perang di Palestina, Amerika ikut campur. Terus perang di Afghanistan, itu kan awalnya Amerika juga ikut campur. Nah, kenapa dengan Houthi malah tidak ada? Nah, apakah Houthi sekuat itu? Karena kalau kita berkaca dari perang yang terjadi di Afghanistan, ketika Taliban semakin kuat kekuatannya, tiba-tiba Amerika Serikat mengakui kalau mereka menyerahkan seluruh kekuasaan atas Afghanistan kepada Taliban. Mereka tidak mengakui mereka kalah perang, tetapi mereka bilang ya mereka menyerahkan kepada Taliban. Di dalam hal itu mungkin bisa kita baca ya, geng, bahwa ya Amerika lihat-lihat lawan juga kayaknya. Ketika lawannya kuat, ya daripada malu kalah dalam sejarah, ya mending bikin skema seolah-olah menyerahkan kekuasaan atau kemerdekaan kepada pasukan yang kuat tersebut. Karena kita bisa lihat aja nih yang terjadi di Afghanistan ketika melawan Taliban kayak gitu. Terus yang terjadi sama Houthi juga demikian gitu. Houthi tidak mendapatkan perlawanan dari Amerika. Kenapa? Sekuat apakah pasukan Houthi ini? Sekarang kita bahas. Oke, kalau kita berbicara sekuat apakah pasukan militer dari Houthi, maka kita harus lihat orang di belakangnya. Negara mana sih yang di belakangnya? Apakah hanya Yaman? Nah, ternyata sekutu dari Houthi adalah Iran. Iran menjadi negara yang memberikan dukungan penuh kepada Houthi, yang mulai meningkatkan bantuan mereka kepada Houthi sejak tahun 2014 ketika perang saudara dan persaingan dengan Arab Saudi meningkat di Yaman. Nah, Iran adalah pemeran di balik senjata dan bantuan finansial kepada Houthi. Banyak bantuan senjata dan teknologi-teknologi canggih seperti ranjau laut, rudal balistik dan jelajah, UAV, dan juga drone itu dimiliki oleh Houthi atas bantuan Iran. Serem gak tuh? Houthi sendiri menjadi poros perlawanan bagi Iran, yaitu sebuah aliansi milisi regional anti-Israel dan anti-Barat yang ada di Timur Tengah. Dan selain Houthi, yang tergabung di dalam poros perlawanan ini ada Hamas, Hizbullah, dan juga milisi Irak. Nah, lalu seperti yang kita tahu ya, selain Houthi, yang pertama kali membantu Hamas yaitu Hizbullah. Nah, Hizbullah sendiri sering juga mensponsori Houthi dalam melakukan perlawanan terhadap paham-paham Barat. Nah, makanya nih, geng, ketika pertama kali Houthi ini melakukan penyerangan sampai viral banget. Selama ini nggak ada yang menyangka kalau kekuatan salah satu angkatan militer yang ada di Yaman ini ternyata cukup menakutkan dan bahkan membuat Amerika sedikit berpikir untuk melakukan penyerangan langsung. Ini semua dikarenakan di belakang Houthi ada Iran yang membuat Houthi ini memiliki kecanggihan-kecanggihan senjata yang membuat pihak Barat jadi memperhitungkan mereka. Nah, untuk saat ini modernisasi terhadap persenjataan
penguasaan Houthi terjadi secara besar-besaran. Yang mana padahal waktu dulu Houthi ini hanya menggunakan senjata buatan dalam negeri mereka, yaitu senjata yang dirakit dari komponen yang berasal dari Iran, kemudian diselundupkan ke Yaman dalam bentuk potongan. Jadi bisa dikatakan tuh senjata-senjata bekas yang ada di Iran diselundupkan dalam bentuk potongan-potongan besi, lalu dirakit lagi, dilas lagi, baru jadi senjata. Nah, tapi Houthi yang dulu bukanlah Houthi yang sekarang gitu ya. Houthi yang sekarang sudah dipersenjatai dengan senjata-senjata modern dan canggih. Di dalam sebuah laporan, dilaporkan kalau Houthi ini sampai memiliki rudal berjenis Burkan 3 yang memiliki jangkauan sekitar 1.200 km. Lalu tidak hanya Burkan 3, Houthi juga menggunakan rudal Hwasong 5 dan Hwasong 6 milik Korea Utara, dan Burkan 2H. Lalu selain rudal, Houthi juga memiliki roket berjenis Badar P1 dengan jangkauan mencapai 150 km. Nah, senjata yang dimiliki oleh Houthi ini diklaim sangat mampu menghadapi IDF, tentara angkatan bersenjata Israel. Makanya Israel rada mikir-mikir nih melakukan serangan balik ke Houthi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Awal mula Houthi menyatakan perang terhadap Israel. Seperti yang kita tahu ya geng, Houthi ini sudah lama melakukan gencatan senjata, ya terkhusus dengan Arab Saudi. Jadi bisa dikatakan mereka itu lagi adem ayem, lagi aman-aman aja di Yaman. Lalu tiba-tiba, tepat di tanggal 31 Oktober tahun 2023, Houthi menyatakan perang melawan Israel dengan pertanda mengirimkan tembakan rudal langsung ke Israel. Kiriman rudal itu secara resmi menandakan bahwa Houthi bergabung dalam konflik Israel-Palestina. Houthi di saat itu mengirimkan serangan rudal dan drone ke arah pelabuhan Eliyat, Israel yang terletak di Laut Merah. Nah, tetapi serangan Houthi ini justru disergap oleh pesawat tempur dan sistem pertahanan udara Arrow milik Israel. Jadi kan kalau Israel itu memang persenjataan untuk defense-nya itu canggih-canggih banget gitu ya. Setiap rudal, setiap roket yang melintasi langit mereka itu udah pasti akan ditangkis. Mereka memiliki yang namanya Iron Dome. Semua misil yang mengarah ke negara mereka, ke tanah mereka, udah pasti bakal mereka tangkis habis-habisan. Ya memang agak alot ketika melawan kecanggihan senjata dari Israel. Nah, lalu tidak berhenti sampai di situ. Houthi mencari cara lain untuk memerangi Israel, yaitu dengan cara menyerang beberapa kapal komersial yang berada di Laut Merah, yang mana kapal-kapal ini dianggap berafiliasi atau akan mengantarkan segala hal berupa barang, bantuan, kebutuhan makanan, kebutuhan persenjataan ke Israel. Semuanya diserang oleh Houthi. Nah, bahkan video penyerangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial itu sempat viral di sosial media. Kalian bisa lihat sendiri, itu videonya ya HD gitu ya, bener-bener kayak lagi syuting film. Tapi kondisinya membuat kita yang nonton jadi deg-degan. Dari video itu banyak orang yang berkomentar, kenapa sih Houthi ini justru menyerang kapal-kapal komersial yang sebenarnya nggak bersalah gitu ya. Mereka kan cuma mengantarkan barang ke Israel, bukan berarti mereka adalah bagian dari Israel misalkan gitu. Kenapa Houthi tidak langsung menyerang Israel aja seperti Hamas? Nah ternyata geng, memang tidak mudah melakukan penyerangan langsung ke Israel. Ya karena itu tadi, kecanggihan dari senjata Israel mampu menangkis semua rudal-rudal dan roket-roket yang mencoba untuk membombardir negara mereka. Akhirnya, Houthi mencari cara lain, yaitu dengan menyerang kapal-kapal tersebut. Dan ternyata serangan tersebut yang dilakukan oleh Houthi sangat berdampak dan berpengaruh, terutama untuk kestabilan ekonomi yang ada di Israel. Jadi untuk sekarang ini, di Israel perekonomiannya itu sedang carut-marut. Banyak toko-toko yang ditutup, banyak pemutusan hubungan kerja, terus juga fasilitas umum yang tidak beroperasi. Sudah beberapa minggu, barang-barang atau logistik-logistik dari negara lain yang berhubungan dengan mereka itu nggak nyampe ke negara mereka. Nah, sedikit gue jelaskan nih geng, keuntungan Houthi sebagai lawan dari Israel yang mana mereka ini bisa menguasai kawasan Laut Merah. Nah, Laut Merah sendiri itu terletak di Selat Bab el Mandeb yang berada di lepas pantai Yaman sampai dengan terusan Suez yang berada di Mesir Utara. Udah jelas ya, berarti kapal-kapal logistik yang menuju ke Israel itu harus melewati lautnya Yaman. Dan Laut Yaman yang disebut dengan Laut Merah tersebut dilewati sebesar 12% arus perdagangan internasional. Jadi kapal dari seluruh negara bisa melewati jalur tersebut, termasuk kapal dari Amerika, kapal dari Rusia. Nah, tetapi Houthi hanya memfokuskan atau menargetkan kapal-kapal yang membawa logistik ke Israel. Dan
Dan semenjak serangan Houthi terhadap kapal-kapal logistik tersebut, akhirnya bantuan finansial atau dana untuk perang Israel semakin menipis, semakin berkurang. Nah, hal ini dilakukan oleh Houthi guna membuat pasokan senjata defense mereka juga berkurang. Jadi bayangkan aja ya, kalau misalkan Israel terus-menerus diserang, ya otomatis mereka harus terus-menerus memproduksi yang namanya Iron Dome agar mereka bisa menangkis serangan roket. Nah, tapi kalau mereka sudah tidak punya bahannya, sudah tidak punya dananya, lalu bagaimana caranya untuk memproduksi Iron Dome tersebut? Lama-kelamaan pertahanan dari Israel akan melemah dan itulah yang ditargetkan oleh Houthi. Nah, tetapi ada dampak negatifnya juga nih dari serangan Houthi terhadap kapal-kapal logistik ini. Sisi negatifnya yaitu pada harga minyak dan gas dunia yang sekarang jadi melambung, jadi tinggi karena beberapa perusahaan pelayaran besar dunia memilih untuk menghentikan sementara pengiriman mereka melalui Laut Merah. Nah, kalau mau cari jalur lain malah lebih jauh, malah lebih muter. Atau juga bisa ada jalur lainnya, tetapi ya seperti kita tahu ya, jalur yang satunya ini ada perompak yang lain lagi, yaitu perompak Somalia yang tidak kalah berbahayanya. Nah, makanya sekarang perusahaan pelayaran logistik itu sedang sangat krisis, sedang sangat pusing menghadapi perihal ini, geng. Nah, tapi dari beberapa sumber informasi dikatakan ada sebagian perusahaan yang memilih mengambil rute melalui Tanjung Harapan yang pastinya jaraknya lebih jauh dan akan memakan biaya yang banyak. Nah, di dalam hal ini yang akan merasakan dampaknya adalah negara-negara barat, negara-negara Eropa. Kalian bisa bayangkan ya, mereka kan sekarang sedang memberikan sanksi kepada Rusia. Ya otomatis Rusia membatasi ekspor minyak dan gas ke barat atau ke Eropa. Nah, lalu ditambah lagi dengan permasalahan yang dibuat oleh Houthi ini. Otomatis ini akan membuat mereka semakin merugi karena ekspor impor minyak dari Timur Tengah ke negara mereka akan terbatasi. Ya, ini semua dikarenakan terusan Suez menjadi jalur perdagangan selain Selat Malaka, yang mana lalu lintas menuju utara itu senilai 3,9 juta barel per hari pada tahun 2023. Dan jalur ini didominasi oleh impor Eropa berupa minyak mentah dari Timur Tengah dan hasil sulingan dari India dan juga Timur Tengah. Nah, lalu kemudian lalu lintas menuju selatan sebesar 2,9 juta barel per hari pada tahun 2023 hingga saat ini terdiri dari aliran minyak mentah dari Rusia menuju Asia. Gimana tuh? Rusia malah dimusuhin sama Eropa. Sekarang Arab yaitu Yaman yang menguasai Laut Merah juga dibikin kesel sama nih barat-barat ini. Otomatis kan ini nyiksa diri mereka sendiri, sementara mereka membutuhkan yang namanya minyak bumi. Ya kebayang aja nanti kalau musim dingin itu orang-orang Eropa gimana caranya mau menyalakan mesin penghangat. Ya kalau musim dingin mereka itu kan membutuhkan minyak bumi sebagai bahan bakarnya. Ya akhirnya perang yang mereka ciptakan justru menyiksa mereka sendiri. Informasi lain juga mengatakan nih geng, beberapa negara justru memanfaatkan terusan Suez sebagai jalur perdagangan untuk mengirim LNG, yaitu Liquefied Natural Gas. Nah, beberapa negara tersebut adalah Qatar, Amerika Serikat, dan juga Rusia. Negara Qatar sendiri itu tercatat sebagai negara yang menduduki peringkat teratas pengiriman kargo aktif dari timur ke Eropa. Dan semenjak penyerangan Houthi ini, Qatar saat ini harus menghabiskan waktu lebih lama karena mereka memilih jalur lain, yaitu jalur Tanjung Harapan untuk bisa sampai ke Eropa, yaitu hampir dalam jangka waktu 1 bulan perjalanan pulang pergi. Ya 22 hari gitu geng. Nah jadinya kan semakin merugi. Nah lalu geng, juru bicara militer Houthi yang bernama Yahya Saree itu menjelaskan serangan yang dilakukan oleh Houthi ini bertujuan untuk membantu Palestina meraih kemenangan dan meraih kemerdekaan. Dia menegaskan Houthi nggak punya pilihan lain. Serangan yang dilakukan oleh Houthi ini walaupun akan menyenggol banyak negara, membuat banyak negara rugi, tapi mau tidak mau mereka harus melakukan karena banyak negara yang memilih diam ketika genosida dilakukan oleh Israel. Nah otomatis Houthi harus melakukan berbagai cara yang efektif untuk bisa meredakan hal tersebut. Dan menurut juru bicara militer dari Houthi ini yang bernama Saree, dia menilai kalau agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina sudah membuat ketidakstabilan di Timur Tengah sehingga Houthi bersumpah akan terus melakukan serangan terhadap Israel sampai agresi Israel terhadap Palestina selesai atau berhenti. Dan Houthi mengatakan mereka hanya akan mengalah atau berhenti sementara jika Israel mengizinkan bantuan makanan dan obat-obatan masuk langsung ke Gaza. Karena seperti yang kita tahu ya, bantuan makanan, bantuan obat-obatan sekarang itu diblokir oleh Israel untuk bisa masuk ke Gaza. Dan hal itu benar-benar membuat rakyat Gaza tersiksa karena udah diserang, gak dapat bahan makanan, gak dapat obat-obatan, ya mereka seakan-akan seperti berada
berada di dalam penjara dan mati perlahan karena perlakuan Israel. Israel mengumumkan memblokir jalur Gaza. Lalu semenjak serangan Houthi di Laut Merah, sekarang Israel justru ketar-ketir. Pihak Israel, berdasarkan pernyataan dari Asosiasi Industri Pangan yang ada di Israel, mereka sudah memperingatkan rakyat Israel bahwa kemungkinan nantinya akan terjadi kelangkaan pangan di Israel. Jadi bisa saja rakyat Israel ini akan kesusahan mendapatkan makan. Ini semua gara-gara pasokan makanan tersebut sudah disita oleh Houthi ketika kapal-kapal logistik yang mengantarkan semua kebutuhan ke Israel sudah dirampas oleh Houthi. And Japanese operated. These pictures from Houthi. Nah, lalu hal ini membuat Amerika jadi turun tangan. Ya, bukan Amerika namanya kalau misalkan nggak ikut campur dalam perang orang gitu ya. Nah, Amerika membentuk sebuah koalisi yang berisikan 20 negara yang berbeda untuk bergabung dalam melawan Houthi. Waduh, 20 negara loh dikerahkan untuk melawan satu negara Yaman. Koalisi ini bertujuan untuk melindungi lalu lintas komersial di Laut Merah dari serangan Houthi. Dan dari 20 yang diajak oleh Amerika Serikat, hanya ada 10 negara yang bersedia bergabung. Itu juga kabarnya satu persatu mulai mundur atau mulai bubar. 10 negara yang sudah mulai bergabung tersebut ada Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Belanda, Norwegia, Seychelles, dan juga Spanyol. Nah, dan ada satu negara Arab yang ikut di dalam koalisi tersebut, yaitu Bahrain. Pasti kita akan bertanya-tanya, loh kok bisa Bahrain ikut di dalam koalisi tersebut? Arab Saudi aja yang jelas-jelas selama ini pro terhadap Israel dan Amerika Serikat tidak mau ikut di dalam koalisi itu. Ya mungkin Arab Saudi nggak mau ikut gabung karena males ngelawan Houthi lagi. Bukan karena mereka jadi pro kepada Palestina, tapi lebih tepatnya ya nggak mau ribet ngelawan Houthi. Bahrain, negara Arab yang satu ini, justru ikut gabung dalam koalisi tersebut. Ternyata jawabannya adalah selama ini Bahrain ini justru mendukung pemerintahan Yaman ketika Houthi justru melawan pemerintahan Yaman. Dan ada kepentingan dari Bahrain di Laut Merah. Jadi ketika Houthi menyerang Laut Merah, Bahrain juga merasakan dampaknya. Karena selama ini Bahrain justru mengandalkan ekspor bahan bakar minyak mentah mereka sebagai pendapatan utama negara mereka. Dan jadi terhalangi tuh bisnis negara mereka gara-gara serangan Houthi di Laut Merah. Nah makanya Bahrain memilih untuk bergabung dengan koalisi tersebut. Nah, lalu selain itu, Bahrain ini memang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun 2020 silam. Dan ini merupakan salah satu rangkaian dari desain diplomasi Amerika Serikat yang menginginkan semakin banyak negara Arab yang menjalin hubungan diplomasi dengan Israel sebagai negara perwakilan yang menjalankan kepentingan Amerika Serikat di tanah Timur Tengah. Nah, jadilah geng, Amerika Serikat sudah memiliki dukungan 10 negara sebagai koalisinya, dan di saat itu mereka langsung mengadakan konferensi pers pada hari Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023 melalui juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yaitu Maijen Angkatan Udara Pat Ryder, mengatakan kalau koalisi ini akan melakukan sebuah operasi yang diberi nama Operation Prosperity Guardian dan akan berfungsi sebagai patroli di Laut Merah. Gunanya adalah untuk meyakinkan para pengusaha-pengusaha yang memiliki perusahaan pelayaran demi mengangkut segala kebutuhan logistik yang melalui jalur Laut Merah. Jadi mereka tuh menjamin keselamatan kapal-kapal logistik tersebut. Nah, dan Amerika Serikat di dalam konferensi pers tersebut menjelaskan kalau Houthi harus segera menghentikan segala macam serangan yang mereka lakukan di Laut Merah secepatnya. Kalau enggak, nanti Houthi akan berhadapan dengan koalisi 10 negara tersebut. Di dalam konferensi pers tersebut, harapan Amerika adalah ingin membuat Houthi ini jadi takut. Tapi ternyata ancaman Amerika tersebut malah justru disambut oleh Houthi, geng. Nah jadi pada Rabu tanggal 20 Desember, sebenarnya Houthi sudah mulai mendengar gonjang-ganjing tentang koalisi yang akan dibentuk oleh Amerika Serikat. Jadinya di tanggal 21, yaitu hari Kamis, setelah Amerika Serikat menyatakan koalisi tersebut sudah terbentuk dan mulai mengancam Houthi, jadilah pemimpin dari Houthi yaitu Abdul Malik Al-Houthi mengancam balik dengan
mengatakan jika Amerika Serikat melakukan eskalasi lebih jauh dan semakin melibatkan diri atau melakukan tindakan bodoh dengan menargetkan negara kami, Yaman, atau berperang melawan negara kami tidak akan tinggal diam. Kami akan menargetkan mereka dan menjadikan kapal perang Amerika, kepentingan Amerika dan lalu lintas pelayaran Amerika sebagai target rudal, drone, dan operasi militer kami. Nah, lalu Houthi juga menyelenggarakan parade untuk memamerkan senjata-senjata mereka yang begitu canggih. Dan semenjak saat itu, tiba-tiba Amerika yang tadinya sudah percaya diri, sudah berhasil menggait beberapa negara untuk bergabung dengan koalisi mereka, lalu berangsur-angsur menjadi lemes. Ada 3 negara yang secara dadakan mengundurkan diri atau batal ikut dengan koalisi tersebut. Yang pertama sekali menarik diri adalah Prancis. Padahal Prancis sudah mau berangkat tuh kapalnya. Lalu diikuti dengan Spanyol. Baru disusur terakhir oleh Italia yang ikut mengundurkan diri. Ketiga negara tersebut menolak untuk menyerahkan kapal perang mereka kepada Amerika. Mereka menegaskan kalau negara mereka hanya akan melakukan operasi angkatan laut di bawah komando PBB, NATO, atau Uni Eropa, bukan di bawah komando Amerika Serikat. Jadi mereka tidak mau dikacungi oleh Amerika Serikat. Nah, lalu ternyata sebelumnya Australia yang akan ikut bergabung juga menolak mengirimkan bantuan kapal perang mereka. Mereka tidak mau ikut di dalam koalisi ini bersama Amerika Serikat. Dan beberapa negara Arab dan juga negara Eropa yang lain itu juga menolak mentah-mentah ajakan Amerika Serikat ini karena dianggap ini nggak jelas tujuannya buat apa. Seolah Amerika hanya ingin menunjukkan kalau mereka itu superpower dengan bisa memerintahkan banyak negara barat serta negara Arab untuk melawan Houthi. Sementara itu, pihak perusahaan pelayaran jadi kebingungan. Ini mereka beneran aman atau enggak gitu. Dan sampai detik ini, Amerika yang sudah membentuk koalisi tersebut belum juga kunjung menyerang Houthi. Dan menurut pengakuan dari negara-negara yang berkoalisi, Amerika sekarang justru bingung dan ragu mau menyerang Houthi atau enggak. Nah, karena ternyata geng, ada hal lain yang menjadi pertimbangan Amerika. Amerika masih mempertimbangkan desakan dari Arab Saudi. Yang mana Arab Saudi sendiri sebenarnya ketakutan dengan Houthi. Arab Saudi tidak mau gencatan senjata antara mereka dan Houthi justru malah terganggu, justru malah memulai perang lagi gara-gara koalisi yang dibentuk oleh Amerika Serikat mulai menyerang Houthi. Buah si malakama kan? Ini maju kena mundur kena. Kalau Amerika nyerang Houthi, ya Houthi akan nyerang Arab Saudi. Houthi akan kembali membuat kekacauan yang membuat Arab Saudi yang saat ini ya kalian tahu sendiri ya, Arab Saudi kan sedang gencar-gencarnya membuat negara mereka menjadi negara wisata karena stok minyak bumi mereka semakin menipis. Ya kalian bayangkan semua yang sudah dibangun oleh si Pangeran Mohammed bin Salman tiba-tiba dirudal sama Houthi, dan itulah yang menjadi pertimbangan Arab Saudi tidak mau berurusan dengan Houthi. Makanya Arab Saudi mendesak Amerika Serikat untuk jangan deh lo ganggu, itu sarang lebah, nanti yang ada negara gue yang hancur, lu mah enak jauh gitu. Nah, makanya Amerika Serikat sekarang di tengah-tengah kebingungan menyerang atau tidak. Jadilah pembentukan koalisi ini dianggap terkesan hanya untuk menakut-nakuti saja dan tanpa adanya kejelasan mengenai apa yang akan dilakukan oleh Amerika untuk menghentikan Houthi. Nggak tahu goalsnya kemana. Nah lalu di tengah-tengah kebingungan Amerika Serikat dalam menghadapi Houthi, Amerika Serikat mencoba untuk bermain drama. Yang mana baru-baru ini tiba-tiba ada sebuah kapal tanker atau kapal logistik milik Gabon Rusia yang berangkat dari Rusia dilaporkan mengalami serangan rudal saat melintasi Laut Merah pada hari Minggu kemarin. Nah, di dalam pemberitaannya, Amerika Serikat menuduh kapal tersebut diserang oleh Houthi dan Houthi melepaskan 2 rudal anti kapal ke Laut Merah untuk menargetkan 2 kapal tanker milik Rusia tersebut dan menargetkan 2 kapal tanker yang berbendera Norwegia dan India milik Gabon tersebut. Yang mana padahal Houthi sudah berjanji mereka tidak akan menyerang kapal yang berurusan dengan Rusia. Jadi, kapal-kapal yang dari Rusia, kapal-kapal yang berkepentingan dengan Rusia, Houthi nggak akan ganggu. Nah, tetapi tiba-tiba kapal Gabon ini justru mengalami penyerangan. Ketika Amerika Serikat menuduh kalau serangan itu adalah serangan dari Houthi, Houthi langsung membantah karena tuduhan Amerika tersebut dikatakan justru adalah fitnah, yang mana serangan tersebut adalah serangan dari kapal perang milik Amerika sendiri dan Amerika memutarbalikkan fakta seolah-olah itu adalah perbuatan Houthi. Nah, Houthi kembali menegaskan kalau mereka hanya menargetkan kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel. Jadi kalau
kapal-kapal yang tidak terafiliasi dengan Israel dipastikan aman untuk melewati Laut Merah. Dan sampai detik ini, belum ada jawaban lagi dari Amerika Serikat. Benarkah kapal Gabon tersebut adalah serangan dari mereka? Dan sampai detik ini, Houthi masih menguasai kawasan Laut Merah dengan sangat leluasa dan menyerang semua kapal-kapal logistik milik Israel. Sampai-sampai Israel sekarang jadi agak lumpuh perekonomiannya. Nah, itu dia geng, berita tentang Houthi yang menyerang kapal-kapal milik Israel. Kita doakan ya, semoga perang ini cepat berakhir. Rakyat Palestina kembali mendapatkan haknya atas tanah mereka. Amin ya rabbal alamin.